Kewajiban agama mendasar yang diakui oleh Islam untuk individu adalah sholat, amal, puasa dan pergi haji. Di antara itu, sholat tidak diragukan lagi menempati posisi yang paling penting. Sholat ditempatkan dalam posisi istimewa di dalam Al-Quran. Amal sholat ditempatkan setelah sholat. Tepat di awal Al-Quran, Muslim digambarkan sebagai mereka yang percaya kepada Tuhan, mendirikan sholat, dan membelanjakan kekayaan, bakat, dan energi mereka untuk amal soleh. Al-Quran mengatakan, yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Al-Quran Surat kedua ayat ketiga. Sholat adalah tugas pertama yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan oleh Nabi Suci Muhammad. Meskipun sholat dan sedekah sering disebutkan bersama dalam Al-Quran, sholat selalu disebutkan terlebih dahulu. Mendirikan sholat adalah perintah Al-Quran yang sering diulang. Ini juga telah diakui secara umum sebagai tugas pertama dan terpenting bagi seorang Muslim. Ada beberapa alasan mengapa sholat itu penting. Alasan yang pertama adalah sholat benar-benar langkah pertama dalam kemajuan manusia ke depan juga yang tertinggi yang bisa dia capai, itu adalah mirojnya. Alasan yang kedua adalah sholat menjauhkan kita dari kejahatan. Alasan yang ketiga adalah sholat membantu kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah menanamkan sifat-sifatnya sendiri di dalam diri kita. Kesadaran itu menciptakan dorongan di dalam diri kita untuk melakukan amal soleh, tanpa pamrih, karena hal ini yang Tuhan lakukan juga untuk umat manusia. Itu juga membuat kita mendapatkan moral terbaik. Alasan yang keempat adalah sholat juga merupakan sarana untuk menyamakan semua perbedaan pangkat, warna kulit dan kebangsaan di antara orang-orang. Ini adalah sarana untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan di antara orang-orang, yang merupakan dasar yang diperlukan dari suatu peradaban. Apa yang sebenarnya ditujukan dalam sholat, dinyatakan di awal Al-Quran. Di sana kita diberitahu bahwa seorang Muslim, yang ingin menapaki jalan menuju pengembangan diri, harus menerima prinsip-prinsip tertentu dan melaksanakan tugas-tugas tertentu. Al-Quran mengatakan, kitab ini, tak ada keraguan-raguan di dalamnya, adalah petunjuk bagi orang yang memenuhi kewajiban dan menjaga diri dari kejahatan. Yang beriman kepada yang gaib dan menegakkan sholat dan membelanjakan sebagian dari apa yang kami berikan kepada mereka. Dan yang beriman kepada yang diturunkan kepada engkau dan apa yang diturunkan sebelum engkau, dan tentang akhirat mereka yakin. Mereka itulah yang berada di jalan yang benar dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang yang beruntung. Kata falah berarti, keberhasilan, dan dari itu kata muflihun berarti, mereka yang berhasil. Kata ini, apakah berkaitan dengan kehidupan ini atau kehidupan berikutnya, membawa serta gagasan tentang perkembangan lengkap kemampuan batin kita, dan pencapaian kebesaran materi dan moral. Ini adalah pengembangan diri yang sempurna dari manusia. Pengembangan diri ini dicapai, menurut Al-Quran, dengan penerimaan 3 prinsip. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah dia mengungkapkan dirinya kepada umat manusia dengan mengutus utusan-utusannya. Dan yang terakhir adalah akhirat. Kemudian dengan menjalankan 2 tugas. Menjaga sholat, atau mencari kedekatan dengan Tuhan, dan membelanjakan kekayaan kita untuk orang lain, atau pelayanan kemanusiaan. Sholat sangat menonjol dalam Islam untuk pengembangan diri manusia sehingga dalam azan kata-kata, marilah mengerjakan sholat, segera diikuti dengan kata-kata, marilah menuju kesuksesan atau falah. Ini menunjukkan bahwa pengembangan diri dicapai melalui sholat. Di tempat lain, dengan menggunakan kata yang sama, Al-Quran mengatakan dengan jelas. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu, orang yang khusyuk dalam sholatnya, Al-Quran Surat ke-23 ayat 1 dan 2. Kepercayaan pada Tuhan adalah prinsip dasar dari setiap agama, tetapi keyakinan yang tulus bahwa Tuhan itu ada datang kepada kita, bukan karena keyakinan bahwa ada Tuhan di alam semesta ini, melainkan dengan mewujudkan sifat-sifat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kesadaran ini dapat dicapai melalui sholat, seperti yang dijelaskan di awal Al-Quran, yang telah ayatnya kami kutip sebelumnya. 3 syarat dari seorang Muslim sejati diberikan oleh ayat tersebut dalam urutan yang alami. Yang pertama adalah kepercayaan kepada Tuhan, yang tidak terlihat yang agung yang tidak dapat dirasakan oleh mata fisik. Yang kedua adalah menjaga sholat.
Ini menunjukkan bahwa kepercayaan pada yang goib diubah menjadi kepastian keberadaan ilahi, merealisasikan sifat Tuhan di dalam diri kita, melalui sholat. Persyaratan ketiga, membelanjakan dari apa yang telah Tuhan berikan, secara alami mengikuti yang kedua. Ini menunjukkan bahwa sholat mengarah pada pelayanan kemanusiaan. Dalam salah satu bab paling awal yang diwahyukan dari Al-Quran, dinyatakan bahwa sholat kita tidak berguna kecuali jika itu membawa Anda pada pelayanan kemanusiaan. Maka celaka sekali bagi orang-orang yang bersholat, yang mereka alpa dalam sholat mereka, yaitu orang yang kebaikannya dipamer-pamerkan, dan mereka tak suka melakukan perbuatan cinta kasih. Al-Quran Surat ke-107 ayat ke-4 hingga 7.